Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Alfinul Ala dari kelas SI 502. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang berjudul Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Gaji Karyawan RSUD Dr. Adiatma MPH dengan metode SAW. Untuk yang pertama, ada latar belakang. Ada perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam pengambilan keputusan, terutama sistem pendukung keputusan. SPK adalah sistem berbasis komputer yang mampu membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, seperti di RSUD Dr. Adiatma MPH, pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji karyawan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara objektif. Namun, proses ini seringkali kompleks dan masih dilakukan secara manual dan dapat mengakibatkan ketidakakuratan. Oleh karena itu, penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam SPK diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam menentukan gaji karyawan, serta meminimalkan kesalahan dan dalam evaluasi. Kemudian, selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang pertama, pengembangan sistem pendukung keputusan bertujuan untuk memberikan solusi objektif dalam penilaian karyawan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses penilaian, menghasilkan hasil yang transparan dan mudah dipahami, serta mempermudah manajemen data karyawan secara sistematis. Sistem ini akan membantu rumah sakit dalam menentukan kenaikan gaji yang lebih adil dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, transparansi dalam proses penilaian akan meningkatkan kepercayaan karyawan dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja berdasarkan kriteria yang jelas. Untuk selanjutnya, analisa masalah proses bisnis. RSUD Dr. Adiatma menghadapi berbagai masalah dalam proses penentuan kenaikan gaji karyawan yang masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi motivasi karyawan. Sistem yang ada tidak menyediakan informasi akurat dan terkini, sehingga menyulitkan akses data yang diperlukan untuk penilaian. Berpotensi menyebabkan keputusan yang tidak adil dan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Selain itu, kurangnya kontrol dan penilaian karyawan membuat proses ini rentan terhadap subjektivitas. Dengan menerapkan sistem pendukung keputusan berbasis metode SAW diharapkan kinerja, akurasi informasi dan kontrol dalam penentuan kenaikan gaji dapat ditingkatkan, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan transparan. Kemudian analisa usulan rancangan pengembangan sistem. Dalam penelitian kali ini menggunakan metodologi waterfall yang terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan, di mana rencana manajemen, proyek, dan ruang lingkup sistem ditentukan melalui wawancara dan penelitian. Kemudian pengembangan yang fokus pada analisis kebutuhan bisnis dan proses sistem baru menggunakan metode SAW. Kemudian perancangan yang mendeskripsikan struktur perangkat lunak dan alur sistem melalui data flow diagram atau DFD dan Entity Relationship Diagram ERD. Kemudian yang terakhir, implementasi yang meliputi pemrograman, pengujian, dan instalasi sistem. Selanjutnya, mengenai metode SAW. Metode SAW ini memiliki analisa untuk menentukan jenis kriteria berdasarkan benefit atau cost dan mengubah nilai atribut menjadi data kris. Jika atribut tidak memiliki data kris, maka data asli dapat digunakan. Kemudian mengubah nilai setiap atribut menjadi angka antara 0 hingga 1 dengan memperhatikan jenis kriteria.
Kemudian melakukan perkalian seluruh atribut dengan bobot kriteria untuk setiap alternatif yang menghasilkan ranking berdasarkan nilai bobot dan nilai rating kinerja ternormalisasi. Untuk selanjutnya, hasil analisa dari metode PCES. Yang pertama, performance, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses perhitungan penentuan kenaikan gaji karyawan dikarenakan mekanisme perhitungan yang belum baku atau tidak konsisten. Kemudian information, yaitu mekanisme perhitungan yang belum terstandar, serta kesalahan dalam melakukan perhitungan dapat menghasilkan informasi yang tidak relevan, sehingga berdampak pada hasil keputusan kenaikan gaji karyawan menjadi tidak tepat. Kemudian faktor ekonomik, yaitu dengan permasalahan kesalahan dalam menentukan karyawan yang menerima kenaikan gaji dapat membuat karyawan tidak puas dengan penilaian serta membuat kinerja karyawan menurun yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian kontrol dan permasalahan pengawasan yang minim terhadap mekanisme perhitungan yang tidak konsisten yang dapat menghasilkan hasil perhitungan menjadi tidak tepat, sehingga berdampak pada hasil keputusan yang tidak tepat. Selanjutnya ada efisiensi. Proses perhitungan penilaian yang dilakukan berulang apabila terjadi kesamaan dari hasil perhitungan antar karyawan. Kemudian yang terakhir, service. Hasil penilaian penentuan karyawan yang menerima kenaikan gaji terkadang tidak sesuai, membuat karyawan tidak puas terhadap hasil penilaian yang diberikan. Selanjutnya, penerapan metode SAW bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada tabel kriteria dan bobot, kemudian sub kriteria dan rating kecocokan, kemudian matrik ternormalisasi, kemudian alternatif, kemudian normalisasi matrik. Yang terakhir ada tabel hasil perhitungan. Selanjutnya rancangan alur sistem. Rancangan alur sistem pada penelitian ini digambarkan melalui data flow diagram atau DFD, yang merupakan representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari input dan output, atau dapat dikatakan menggambarkan proses-proses yang menyusun keseluruhan sistem yang mempunyai aliran data masuk maupun keluar. Selanjutnya, rancangan data. Pada penelitian ini, sistem digambarkan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini adalah tools yang digunakan untuk memodelkan struktur data dengan menggambarkan entitas dan hubungan antar entitas secara konseptual. Selanjutnya berikut tampilan dari halaman kelola kriteria. Pada halaman ini hanya dapat diakses oleh manajer. Halaman ini berfungsi untuk mengelola kriteria yang akan digunakan serta bobot dari setiap kriteria. Di sini ada kriteria, kategori, nilai, bobot, serta aksi. Selanjutnya, halaman sub kelola kriteria. Setelah mengelola kriteria, manajer diminta untuk memasukkan sub kriteria dari masing-masing kriteria beserta rating bobotnya. Halaman ini berisikan subkriteria status beserta bobotnya, kemudian subkriteria pendidikan beserta bobotnya, kemudian subkriteria lama kerja beserta bobotnya, yang terakhir subkriteria kehadiran beserta bobotnya. Kemudian halaman kelola perhitungan. Pada halaman ini hanya dapat diakses oleh supervisor. Halaman ini berisikan list alternatif yang akan dihitung, yang selanjutnya akan dinormalisasikan, maka diperoleh matrik ternormalisasi, kemudian didapatlah hasil perhitungan akhir yang dapat dilihat ranking berdasarkan hasil akhir yang diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya, halaman kelola laporan. Setelah dilakukan perhitungan,
maka manajer dapat melihat hasil akhir berupa perankingan dalam bentuk laporan. Kemudian kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu dengan adanya sistem ini dapat membantu serta mempermudah dalam melakukan proses perhitungan dengan mekanisme perhitungan yang baku atau konsisten dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam penentuan kenaikan gaji karyawan. Adapun saran mengenai sistem pendukung pendukung keputusan yang dibangun dalam penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya. Penelitian saat ini hanya memungkinkan untuk menghitung total kehadiran dalam 1 tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan kenaikan gaji per bulan. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mempertimbangkan untuk dapat lebih fleksibel dalam penentuan persentase kehadiran karyawan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem yang memungkinkan untuk memaksa pengguna untuk menginputkan kriteria dan subkriteria sekaligus agar meminimalisir human error. Untuk selanjutnya ada daftar pustaka yang diambil dari sumber Google Scholar dengan kurun waktu 5 tahun. Kemudian sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.